Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Winarsi dari Prodi Teknologi Informasi kelas TIF AA. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil pengujian aplikasi dengan metode black box testing. Aplikasi yang saya uji adalah aplikasi Meja Kita. Aplikasi ini adalah sebuah platform interaktif yang dirancang khusus sebagai ajang berbagi ilmu dan belajar bersama bagi siswa di Indonesia. Versi yang digunakan adalah 1.9.2. Meja Kita mempunyai tim developer yaitu Robby, Rozi, dan Nier. Aplikasi ini dirilis pada tahun 2016 dan sampai saat ini sudah diunduh lebih dari 5.000 kali download. Berikut ini adalah pengujian yang pertama, yaitu pengujian interface. Pada pengujian ini saya menguji 8 fungsi button pada aplikasi Meja Kita yang bertujuan untuk menguji kesesuaian fungsionalitas interface sistem dari aplikasi Meja Kita dengan menggunakan beberapa aturan pengujian. Yang pertama, menggunakan akun Google dengan email wandawinarsi44@gmail.com. Yang kedua, mengklik semua button yang ada pada aplikasi. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian yang pertama, yaitu pengujian button home yang memiliki hasil pas karena sistem menampilkan halaman utama aplikasi yang berisi diskusi PR, berbagi catatan, UTBK, materi, rumus, langganan, dan lain-lain. Pengujian yang kedua, pengujian button pantau yang memiliki hasil pas karena sistem menampilkan berbagai proses belajar selama 30 hari ke belakang sampai hari ini. Pengujian yang ketiga, pengujian button pause yang memiliki hasil pas karena sistem menampilkan pilihan cari mapel, pilih tingkat, judul catatan, atau tambah cover dan tambah pertanyaan. Pengujian yang keempat yaitu pengujian button code check yang memiliki hasil pas karena sistem menampilkan pilihan berapa banyak yang akan kita konversi. Pengujian yang kelima yaitu pengujian button profil yang memiliki hasil pas karena sistem menampilkan pilihan berbagai semua data yang dibutuhkan dan bidang yang kita kuasai. Pengujian yang keenam, pengujian button back atau kembali yang memiliki hasil pas karena sistem keluar dari halaman terpilih dan kembali ke halaman sebelumnya. Yang ketujuh, pengujian button lonceng notifikasi yang memiliki hasil pas karena sistem menampilkan notifikasi terbaru yang berupa diskusi PR. Yang kedelapan, pengujian button top up yang memiliki hasil pas karena sistem menampilkan ringkasan pesanan metode pembayaran. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji dengan menggunakan semua test case, maka disimpulkan fungsionalitas interface sistem aplikasi Meja Kita telah pas atau valid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengujian yang kedua, yaitu pengujian fungsi dasar sistem. Pengujian fungsi dasar sistem yang saya lakukan adalah dengan menguji 3 fungsi aplikasi Meja Kita yang bertujuan untuk menguji kesesuaian fungsionalitas interface sistem dari aplikasi Meja Kita yang menggunakan beberapa aturan pengujian. Yang pertama, menggunakan akun Google dengan email wandawinarsi44@gmail.com. Yang kedua, mencoba semua fitur yang ada pada aplikasi. Yang ketiga, diskusi sama dengan pertanyaan. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian yang kedua, yaitu yang pertama, fungsi menu home dengan test case yang pertama yaitu menguji fungsi home mendapatkan hasil pas. Yang kedua, fungsi menu pause dengan test case menguji fungsi pause yang mendapatkan hasil pas. Yang ketiga yaitu fungsi menu upload atau pertanyaan dengan test case menguji fungsi menu upload pertanyaan dan mendapatkan hasil pas. Maka itu berdasarkan hasil uji dengan menggunakan semua test case, maka disimpulkan fungsionalitas dasar sistem aplikasi Meja Kita telah pas atau valid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengujian yang ketiga, yaitu pengujian from handle system. Pengujian from handle system yang saya lakukan adalah dengan menguji 2 fungsi aplikasi Meja Kita yang bertujuan untuk menguji kesesuaian fungsionalitas interface sistem dari aplikasi Meja Kita dengan beberapa pengujian, yaitu menggunakan akun Google dengan email wandawinarsi44@gmail.com. Yang kedua, mencoba semua fitur yang ada pada aplikasi. Yang ketiga, diskusi sama dengan pertanyaan lebih dari 1 kata. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian yang ketiga dengan fungsi yang pertama,
yaitu fungsi pertanyaan dengan test case yang pertama, yaitu menguji dengan mengupload pertanyaan mendapatkan hasil pas. Lalu test case yang kedua, menguji dengan menuliskan bukan kata atau kalimat tidak sesuai dengan aturan dan mendapatkan hasil fa'il. Lalu test case yang ketiga, menguji dengan tidak menuliskan pertanyaan dan langsung upload mendapatkan hasil pas. Selanjutnya adalah fungsi catatan, yaitu dengan test case yang pertama, menguji dengan hanya upload saja yang mendapatkan hasil pas. Lalu test case yang kedua, menguji dengan hanya mengisikan catatan langsung upload yang mendapatkan hasil pas. Maka dari itu, berdasarkan hasil uji dengan menggunakan semua test case, maka disimpulkan fungsionalitas from handle system aplikasi meja kita telah pas atau valid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengujian keamanan sistem. Pengujian keamanan sistem yang saya lakukan adalah dengan menguji dua fungsi aplikasi meja kita yang bertujuan untuk menguji kesesuaian fungsionalitas interface sistem dari aplikasi meja kita dengan beberapa aturan pengujian. Yang pertama, login dengan menggunakan akun Google. Yang kedua, pengguna melakukan login untuk masuk ke aplikasi. Yang ketiga, pengguna tidak melakukan login untuk masuk ke aplikasi. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian yang pertama. Fungsi yang pertama adalah masuk ke halaman yang bukan merupakan haknya tanpa login. Dengan test case, menguji dengan masuk ke halaman ubah profil yang mendapatkan hasil pas karena sistem melakukan ke halaman ubah profil. Fungsi yang kedua adalah masuk ke halaman yang sesuai dengan haknya. Dengan test case, menguji dengan masuk ke halaman ubah profil yang mendapatkan hasil pas karena menu pada halaman muncul dan sesuai dengan hak akses user yang bersangkutan. Maka kesimpulannya, berdasarkan hasil uji dengan menggunakan semua test case, maka disimpulkan fungsionalitas keamanan sistem aplikasi meja kita telah pas atau valid. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan beberapa pengujian. Pengujian yang pertama adalah pengujian interface. Saya akan mencoba untuk mensimulasikan pengujian dari button home. Di sini kita akan mencoba menekan button home, maka sistem akan menampilkan halaman utama aplikasi yang berisi diskusi TR, berbagi catatan, UTBK, materi, rumus, langganan, dan lain-lain. Maka dari itu, pengujian button home adalah pas. Selanjutnya adalah kita akan menguji untuk button lonceng atau notifikasi. Di sini kita akan mencoba menekan tombol lonceng atau notifikasi. Nah, expected result-nya adalah sistem akan menampilkan notif terbaru. Dan actual result-nya adalah sistem menampilkan notifikasi terbaru yang berupa diskusi TR. Maka dari itu, pengujian button lonceng atau notifikasi memiliki hasil pas. Selanjutnya adalah kita akan mencoba pengujian button back atau kembali. Expected result-nya adalah sistem akan keluar dari halaman terpilih dan kembali ke halaman sebelumnya. Kita akan mencobanya. Dan ternyata sistem keluar dari halaman terpilih dan kembali ke halaman sebelumnya. Maka dari itu, pengujian button back atau kembali memiliki hasil pas. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke pengujian, yaitu pengujian fungsi dasar sistem. Saya akan mencoba fungsi yang pertama, yaitu fungsi menu home, yaitu dengan test case menguji fungsi menu home. Saya akan mencoba salah satu fitur dari diskusi PR. Expected result-nya adalah sistem akan menampilkan beberapa pertanyaan, dan actual result-nya adalah
Sistem menampilkan beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban. Seperti ini contohnya. Maka dari itu, fungsi menuhum mendapatkan hasil pas. Selanjutnya, saya akan ke pengujian from handle system. Untuk yang pertama adalah fungsi pertanyaan. Di sini saya akan melakukan test case yang pertama, yaitu menguji dengan mengupload pertanyaan sesuai dengan aturan. Untuk menguji itu harus mengupload pertanyaan. Maka kita klik ajukan pertanyaan. Expected result-nya adalah sistem akan menerima pertanyaan dan pertanyaan akan ditampilkan. Maka kita akan mencobanya mengirim. Dan actual result-nya adalah sistem menerima pertanyaan dan pertanyaan berhasil ditampilkan pada halaman pertanyaan. Maka dari itu, fungsi dari pertanyaan mendapatkan hasil pas. Selanjutnya adalah menguji dengan menuliskan bukan kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan aturan. Kita akan mencoba hanya untuk menuliskan tanda titik. Kita coba dulu, ketikkan tanda titik. Expected result-nya adalah sistem tidak akan menerima pertanyaan dan sistem memberi feedback gagal. Actual result-nya adalah sistem tidak akan memproses dan halaman tidak berpindah. Maka dari itu, fungsi yang pertama dengan test case yang kedua hasilnya fail. Selanjutnya adalah dengan menguji dan tidak menuliskan pertanyaan langsung upload. Kita akan mencobanya. Ternyata tidak bisa. Maka dari itu, fungsi yang pertama dengan test case yang ketiga mendapatkan hasil pas. Selanjutnya, test case yang kedua menguji dengan hanya mengisikan catatan langsung upload. Sistem tidak akan memproses dan memberikan feedback harus mengupload foto terlebih dahulu. Kita akan coba terlebih dahulu. Dan ternyata actual result-nya adalah sistem gagal memproses. Maka dari itu, fungsi catatan dengan test case yang kedua mendapatkan hasil pas. Dan untuk yang terakhir adalah pengujian keamanan sistem. Untuk function yang pertama adalah masuk ke halaman yang bukan merupakan haknya atau tanpa login. Kita akan mencoba untuk logout terlebih dahulu. Nah, di sini kan sudah tidak ada akunnya. Lalu, kita akan mencoba masuk ke halaman login. Kita coba dulu. Nah, di sini tidak bisa karena kita harus login terlebih dahulu. Maka dari itu, untuk test case yang pertama mendapatkan hasil pas. Selanjutnya adalah menguji function yang kedua. Kita akan masuk ke halaman yang sesuai dengan haknya. Kita akan coba login terlebih dahulu. Kita akan mencoba masuk ke halaman login ke meja kita. Kita masukkan email kita dulu. Kemudian kita login. Nah, menu pada halaman ini sesuai dengan hak akses yang bersangkutan. Maka dari itu, function yang kedua mendapatkan hasil pas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau hal yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.